ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. Ikhwatu iman, jamaah sholat maghrib pengajian hari Sabtu yang insya Allah mengharapkan ridho dan ampunan dari Allah. Seperti biasa di malam Ahad ada kajian tafsir. Insya Allah kita akan melanjutkan ke surat At-Tariq ya. Setelah kemarin beres surat Al-Ala ya, Al-Ala sama Ustaz Dusna. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, seperti biasa juga sebelum kita mulai, mari kita baca bersama-sama. Bersama-sama Pak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmu ats-tsaqib in kullun nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Wah, bapak-bapak semangatnya luar biasa. Dugi ayat 10 lah Pak. Insya Allah mungkin dilajeng minggu depan. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, semoga bacaan kita menjadi pahala dan semoga bacaan kita menjadi berkah di malam yang insya Allah dipenuhi ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala ini. Bapak-bapak semuanya, tentu sebelum dimulai kita melihat situasi dan negeri apa ya, di mana-mana tuh demo di mana-mana. Tentu kita berdoa ya Pak ya, supaya negeri kita itu selalu aman, negeri kita itu selalu tentram. Kalaupun ada yang salah, tunjukkan yang salah. Sampai-sampai Persib terjadi main ya Pak, Borneo terjadi main gara-gara demo. Tapi ya di balik itu semua semoga ada hikmahnya. Makanya sebenarnya Pak, zaman ini itu pada zaman dimana kebenaran dan kejahatan itu susah untuk dibedakan, doa Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah itu penting. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami kebenaran, setelah ditunjukkan dan rizkikan kami untuk mengikutinya. Karena ada orang yang cuma tahu kebenaran tapi tidak mengikuti. Makanya mengikuti kebenaran itu harus ada rizki. Kemudian tunjukkanlah pada kami kejahatan sebagai kejahatan, bukan sebagai kebenaran. Dalam kasus demo ada juga itu, demo itu bukan menuntut keadilan tapi malah memperkeruh ya. Makanya wa arinal batila perlihatkanlah kejahatan itu sebagai kejahatan, jangan sebagai kebaikan. Warzuqna ijtinabah, dan rizkikan pada kami untuk menjauhi kejahatan tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, kita lanjutkan kajian tafsirnya. Ayat ini secara umum dari ayat 1 sampai 10 itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan
tentang bagaimana manusia itu dilahirkan, kemudian bagaimana manusia itu terlahir dari sesuatu yang hina, selanjutnya bagaimana juga manusia dibangkitkan, dan setelah dibangkitkan nanti akan ada hari penghisaban. Yang menarik Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, di ayat 1 sampai 10 begitu banyak ijaz ilmi. Kalau dalam ilmu Quran itu ada ijaz ilmi. Ijaz ilmu itu adalah satu mukjizat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan yang mana tidak mungkin Rasul itu pada saat itu sampai pada tahap pengetahuan seperti itu atau pengetahuan tersebut. Itu ijaz ilmi. Nanti kita akan lihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang sesuatu yang orang pada saat itu tidak paham sesuatu tersebut, mau mungkin paham. Nah, insya Allah akan dibahas nanti di beberapa ayat ke depan. Yang pertama, ikhwati iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'i wat-thariq wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmus tsaqib." Yang artinya, demi langit yang datang pada malam hari, tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang cahayanya menembus. Ikhwati iman rahimakumullah, kalau orang yang pertama kali belajar bahasa Arab mungkin akan tertipu dengan kata-kata torik ya. Karena kalau kita pahami sepintas, torik itu apa Pak? Jalan ya. Toriku at-torikun torikun jalan. Tapi ternyata beda alif di dalam bahasa Arab, beda arti. Kalau pakai ya, torikun pakai ya, itu artinya jalan. Sedangkan at-torik pakai alif, ini pakai alif, artinya langit atau bintang-bintang. Jauh di jalan ke langit, jauh. Nah itulah bahasa Arab, beda satu kata itu berbeda makna. At-toriku, kata para mufasir, adalah isim fa'il dari kata at-turuq. Yang dimaksud at-tariq atau at-turuq itu adalah an-najmul ladzi yadharu lailan fis sama. Bintang-bintang yang dia menampakkan pada malam hari di langit. Nah, jadi at-tariq itu terjemah bahasa Indonesianya adalah bintang. Nah, di sini ada yang menarik Bapak-bapak semuanya. Menurut Al-Qurtubi, at-tariq itu adalah an-najm atau bintang. Kenapa dinamai bintang tariq itu? Karena tariq itu munculnya pada malam hari atau bintang itu terlihat pada malam hari, seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW melarang ayyutraqal musafiru ahlahu lailan, untuk musafir atau orang yang bertamu ke keluarganya pada malam hari. Jadi ada hadis Pak ya, Rasul melarang seorang musafir, seseorang yang dari jauh bertamu ke rumah meskipun itu keluarganya, meskipun itu saudaranya pada malam hari. Islam itu sangat menjaga privasi seseorang. Bayangkan seseorang itu meskipun pada siang hari, seorang anak ketika ingin masuk ke kamar orang tuanya harus apa dulu? Mengetuk pintu. Jadi Islam itu sangat menghargai privasi seseorang, sangat menghargai hak-hak pribadi orang-orang. Jadi gitu ya. Jadi itu asal lebat pedah anak tidak. Nah ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW memerintahkan kepada umat Islam, kepada umatnya untuk menjaga kenyamanan orang lain dengan cara tidak bertamu pada malam hari. Tapi tentu nanti ini ada syarahnya, gitu. Ada syarahnya. Tentu tidak dimutlakan kenging gitu ya. Tentu ada syarah-syarahnya. Karena zaman dulu itu Umar bin Khattab pernah mencambuk orang yang nongkrong pada malam hari. Makanya orang nobar Persib jam seberapa? Jam 7, jam 8, ya, dekat jam 10. Kalau kita hidup pada zaman Umar bin Khattab, dicambuk. Kenapa? Karena dulu itu ada syariat dari Rasul untuk tidur lebih awal. Jadi setelah sholat isya langsung tidur. Nah zaman Umar ada pemuda-pemuda yang nongkrong dicampukan. Gitu. Jadi sunnah itu kan tidur, sunnah Rasul itu tidur lebih awal, nanti bangun jam 10, jam 11 sholat, tidur lagi, kemudian bangun, sholat lagi, tidur lagi, itu sampai nanti subuh. Bahkan Imam Al-Bukhari Pak ya,
di dalam kitabnya, saya ingat sekali itu Imam Al-Bukhari ini waktu mu'alimin, ada as-samaru fil ilmi, berbisik-bisik di dalam pengetahuan, di dalam menjelaskan ilmu. Hadisnya Rasulullah SAW ketika malam-malam berbisik-bisik tentang ilmu dengan istrinya. Bayangkan, ilmu saja itu perlu ada bab khusus, malam-malam boleh untuk menyampaikan ilmu. Itu Pak ya. Jadi ilmu saja, kebaikan saja, itu harus ada bab khusus yang menunjukkan boleh kok malam-malam membicarakan ilmu. Berarti ini menunjukkan malam-malam itu waktunya untuk tidur, bukan waktu untuk nongkrong atau nonton bola. Yang kurang lipuh ya, champion jam 2. Susah tuh ya. Ya alhamdulillah pun sareng tahajud tuh ya. Pamit sareng tahajud, terus tidur jam 4 kan tanggung banyak. Biasanya champion jam 4 ya. Tidur bablas jam 6, wah geus tah mah. Zaman Umar mah teu dicepret deui eta mah di penjara. Nah, iwatimakumullah itu ya. Jadi Islam itu sangat menghargai yang namanya privasi, terutama pada malam hari. Disunahkan untuk langsung tidur agar bangun cepat dan bisa melaksanakan sholat malam. Tentu zaman sekarang tidak semudah itu, tapi ya minimal kita tahu sunnahnya. Kemudian, ikhwati iman rahimakumullah, bapak-bapak semuanya. Nah, ini ada yang menarik di sini juga, al-aslu torku atau asal dari kata bintang itu adalah berasal atau maknanya adalah dak. Dak itu kalau di nahwiyah namanya ismul aswad. Jadi suara yang dijadikan isim. Dak itu adalah suara apa? Ketukan, tuk, namanya gitu ya. Tuk, tuk. Apa? Kata tuk-tuk itu karena ada kata ketukan tuk-tuk, maka palu disebut dengan mitrokoh. Itu kan satu ini ya, satu toroko, ya toroko. Kenapa palu itu disebut mitrokoh? Karena palu itu setiap dibenturkan itu menghasilkan kata-kata tuk, dak, tuk. Nah, maka antara torkun atau bintang dengan palu itu satu kata, satu akar kata. Kenapa seperti itu? Fasamma qasidul lail torikon, karena pada saat itu dinamai dengan bintang itu karena dia muncul pada malam hari. Otomatis orang-orang yang malam hari bertamu itu pasti mengetuk pintu. Ada suara dak, dak, dak. Makanya antara palu yang menghasilkan suara dak, dak, dak dengan orang yang mengetuk pintu pada malam hari dengan suara dak, dak, dak itu sama, disebut dengan toroko. Amun palu disebut mitroko, kalau bintang disebut torik. Ada toroko. Kenapa? Sama-sama malah menunjukkan kata mengetuk. Karena malam-malam orang yang ingin bertemu pasti ngetuk lah, apa? Mau mungkin langsung lebat, tujuh naon gitu. Mau mungkin pasti langsung mau mungkin langsung masuk, tapi ada mengetuk pintu terlebih dahulu. Nah, iwati marhamukumullah. Kemudian yang selanjutnya yang disebut ijaz ilmi, ikhwati marhamukumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan an-najmus tsaqib, bintang yang cahayanya menembus. Berarti wa iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengindikasikan bahwasannya bintang itu memiliki cahaya sendiri. Jika matahari bisa menjadi pelita, sedangkan di dalam surat yang sebelumnya kita pernah mengkaji dalam surat Asy-Syams ya Pak ya. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata al-qamari wal qamari idza talaha, dan bulan yang mengikuti matahari. Nah, menurut Al-Faro, yang dimaksud tala itu di sana adalah bahwasannya bulan mengambil cahaya dari matahari. Jadi bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya, sejak 14 abad yang lalu Al-Quran sudah mengindikasikan meskipun bulan itu terang, dia tidak punya cahaya, hanya memantulkan dari matahari. Sedangkan bintang karena disebut thaqib, cahayanya terang, berarti Allah mengindikasikan bintang itu punya cahaya. Berbeda dengan bulan. Bulan itu selalu dalam Al-Qur'an di sini, bulan itu selalu menggunakan kata nuron.
tidak pernah menggunakan kata yang lain. Wal qamara muniron, wa ja'alal qamara fihi nuron. Jadi bulan ada cahayanya, bukan memiliki cahaya. Karena bulan itu pasti memantulkan cahaya matahari. Sedangkan asyams ada yang memakai kata diaan, menerangi, kemudian sirojan, pelita, tuh sirojan lagi pelita. Kan yang namanya lampu apa ya? Otomatis menerangi yang lain, aya cahayanya tuh. Aya. Nah, itu ijaz ilmi yang pertama. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syams mengatakan qamar itu talaha kepada matahari atau mengikuti matahari cahayanya. Sedangkan sedangkan bintang an-najmus tsaqib, bintang yang dia berkilauan cahayanya, yang cahayanya menembus malam. Berarti bintang punya cahaya sendiri, sedangkan bulan tidak punya cahaya. Nah, itu ijaz ilmi. Rasul mau mungkin belajar belajar astronomi, mau mungkin ya. Belajar tentang perbulanan, perbintangan. Ini menunjukkan Al-Qur'an itu mukjizat, bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ayat yang keempat, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan makhluknya yaitu bintang, Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan apa yang ingin disumpahkan, apa yang ingin ditegaskan, sehingga Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk luar angkasa atau benda-benda luar angkasa. Yang ingin disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Tidak ada satu jiwa pun atau diri manusia melainkan ada penjaganya. Nah, kemarin-kemarin rame ya, setahun yang lalu tren cek hodam. Terang Pak, tren cek hodam. Terang ya. Ayo cek hodam. Barudak alit, coba cek hodamna. Aya aplikasina tadi. Aplikasi cek hodam. Nah, apa yang menjaga manusia itu? Kan di sini disebutkan tidak ada satu jiwa pun kecuali ada penjaganya. Apa dan siapa yang menjaga manusia itu? Para mufasir menyebutkan di sini maksud dari kalimat yang menjaga merujuk kepada malaikat. Apa yang dijaga oleh malaikat? Malaikat merupakan zat yang menjaga amal manusia, baik perkataan ataupun pekerjaannya. Malaikat itu adalah penjaga manusia yang pertama menjaga amal manusia dari luput. Jadi setiap perkataan, perbuatan itu dicatat oleh malaikat. Itu yang disebut dengan hafadhah. Malaikat menjaga manusia. Maksudnya apa? Amal-amal manusia. Yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, Umar Sulaiman Al-Ashqar ya di dalam kitabnya Al-Malaikatul Abrol. Dulu saya S1 itu mengkaji itu sama guru saya. Sampai pada bab malaikat itu ternyata juga menjaga kita dari mara bahaya. Jadi bapak-bapak pernah atau tidak mengalami seperti ini? Bapak-bapak nuju naik motor, malaweng di payunan aya truk, tiba-tiba sadar dipenggolkan gitu dah. Kantos saja Pak mengalami hal yang seperti itu. Atau kamari ya, waktu saya di Bandung menengok orang yang sakit atau menengok saudara saya yang pecah usus buntu pecah. Pulangnya saya itu lagi biasa motor di depan itu ada motor, duka dewas atau duka jika gibek gitu kan. Kemudian jatuh mau menimpa saya, tapi untungnya saya itu pelan-pelan naik motornya sehingga ada yang nyalip saya gitu. Jadi saya itu disalip. Nah, nu nyalip ieu nu cilaka teh. Katunggar gebis tuh anak. Dan saya tidak apa-apa. Mungkin kalau beda 1 detik atau saya mungkin agak kencang beberapa detik gitu ya, mungkin saya akan jatuh. Nah, saya tiba-tiba disadarkan atau diniatkan untuk pelan, biasanya gancang gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan malaikat yang menjaga kita dari mara bahaya. Bisa jadi bapak-bapak semuanya itu adalah perbuatan malaikat yang menyadarkan kita dan melindungi kita dari mara bahaya. Karena apa? Malaikat itu
salah satunya adalah tetap menjaga manusia dari sesuatu yang bukan takdirnya. Ya, saya tidak ditakdirkan tabrakan pada hari tadi. Ya, tidak ditakdirkan tabrakan. Nah, meskipun mau tabrakan, oleh malaikat itu dijaga agar tidak tabrakan. Nah, itu salah satu peran dari malaikat. Selain menjaga amal manusia agar tidak luput, malaikat juga menjaga apa? Menjaga kita dari mara bahaya. Mungkin ya dalam keseharian seringlah pasti kita seperti itu. Waktu di atas abi 7 rapat di SD sareng sadusna sareng Faruk dan lain-lain di rapat ti Isa sampai jam 10 abi teh ngahaneutkeun. Istri kan jadi lebat gitu ngahaneutkeun eta ngahaneutkeun teu sadar di dia tuh kita 10 rapat pas ke atas nah bau ternyata eta pancina tos tutung mah. Ya alhamdulillah tengah meledak. Tapi ayah bapak semuanya tetangga abi ngahurungkeun gas gitu ya, ngahurungkeun gas tapi si gas teh teu hurung. Biasanya kan ada apinya. Ini gasnya keluar gitu. Ngahurungkeun gas, gasnya keluar sehingga kan satu ruangan dipenuhi gas. Pas tidak lama cuman beberapa menit saja, cuman setengah jam gitu ya. Nah, pas dihurungkeun, nah enak ya, dihurungkeun ceklek, wah langsung kadudukan. Lewat iman rahimakumullah kita tidak tahu itu tuh siapa yang mengingatkan dan menjaga itu. Bisa jadi itu adalah malaikat. Makanya in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidak ada satu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Selanjutnya, nah ini ayatnya walahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Jadi malaikat itu manusia punya malaikat yang selalu bergiliran menjaga dari depan dan belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Kalau Allah tidak memerintahkan atau menakdirkan kita celaka, malaikat akan menghalau tersebut. Sebaliknya kalau kita ditakdirkan celaka, dihindar-hindar ya anggar benar. Nah itulah makna ayat yang keempat. Yang kelima, ihwatu iman rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang manusia itu ada penjaganya, kita masuk ke dalam ijaz ilmi yang kedua. Kalau tadi ijaz ilmi yang pertama mustahil Rasul mengetahui bulan itu tidak punya cahaya dan bintang punya cahaya. Dan bintang bagian dari matahari, mustahil. Rasul tidak mungkin memiliki ilmu geografi, Rasul tidak mungkin memiliki ilmu astronomi. Yang kedua, Bapak-bapak semuanya, Rasul tidak mungkin memiliki ilmu tentang anatomi tubuh. Apa maksudnya? Mari kita lihat ayat yang kelima, falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Wa ta'imanahimakumullah. Di sini kata Ibnu Asyur, Allah Subhanahu wa taala memakai kata nazoro. Nazoro itu Bapak semuanya dalam bahasa Arab bukan hanya sebatas melihat saja, tapi nazorul akli, melihat dengan akal. Maksudnya apa? Berpikir, merenung, itu nazoro. Gitu Pak ya. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan malam yabsur lam yanzur. Orang yang tidak melihat dia tidak akan bisa merenung. Basoro itu melihat dengan mata. Kalau nazoro itu bisa saja diartikan melihat dengan pikiran, maksudnya direnungkan. Munazoroh dalam bahasa Arab artinya berdiskusi. Makanya kata nazoro gitu ya. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk melihat dari apa yang dia ciptakan. Dari apa manusia itu diciptakan? Kira-kira manusia itu diciptakan dari apa, Pak? Dari tanah, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Manusia sebagai Bani Adam diciptakan dari saripati tanah. Karena makanan itu yang dimakan pasti berasal dari tanah. Aya cenah manuk. Manuk tidak tanah, orang kan sok nuang manuk burung dara gitu. Tapi kan manuk atau burung memakan makanan yang ada di tanah. Aya cenah lauk. Terus saya gitu kan ya. Aya lauk, tetap ujung-ujungnya pasti ada unsur tanahnya.
makan plankton, pasti terus ke bawah ada tanahnya atau tumbuhannya. Nah, rahimakumullah, manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Saripati tanah itu tercermin dari ayat ke-6. Khuliqa mimma'in dafiq. Manusia diciptakan dari air yang terpancar. Nanti apa air yang terpancar? Air mancur? Sanes. Yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang keluar di antara tulang sulbi dan tulang dada. Apa itu dafiq? Menurut di sini menurut Ibnu Asyur, wa makna dafiq kharijun biquwatin wa sur'atin. Dafiq itu adalah sesuatu yang keluar dengan kuat dan juga cepat. Ingat Pak ya. Sesuatu yang keluar dengan kuat dan juga cepat. Wal ashharu annahu yuqalu ala nutfati rajul. Ini terkenal di antara kita dalam hal ini dafiq di sini adalah air mani. Jadi Bapak-bapak semuanya, ternyata penelitian kan maaf ya, dari air mani itu ada benih-benih manusia ya Pak. Nah, benih-benih manusia ini tidak akan bertahan lama setelah dia keluar. Makanya dia harus cepat-cepat kemana kalau mau hidup? Keluar, ya keluar terus keluar ke mana? Ke sel telur. Kan ayahnya videonya apa ya? Buat lomba-lomba. Jadi orang teh menang balap lari ya. Hasil menang lomba balap lari ya, Jeng. Saudara-saudara kita yang lain nanti jadi anak. Jadi kita itu jadi manusia karena balap lari. Makanya kata yang digunakan adalah dafiq. Kenapa? Karena dafiq itu sesuatu yang keluar dengan kuat dan cepat. Lamun tidak cepat, kita tidak akan jadi manusia. Nah, itu yang pertama Bapak semuanya. Jadi air mani itu mengandung benih manusia dan dia sifatnya itu cepat. Kalau tidak cepat dia akan mati. Selanjutnya Bapak-bapak semuanya, Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan di sini khuliqa mimma'in dafiq, manusia itu diciptakan dari air yang cepat, air mani. Apakah cukup? Tidak, karena air mani itu kalau misalnya tidak bertemu dengan sel telur, dia tidak akan menjadi manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala memanjangkan dan tidak menghentikan ayatnya sampai sini, tapi menambah yakhruju mim bainis sulbi wat taraib. Yang air mani tersebut keluar dari antara tulang sulbi dan juga tulang dada. Apa maksudnya? Nah, di sini para ulama menyebutkan Tantowi menyebutkan dari air mani tersebut digambarkan bahwasannya ia keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada atau roib karena manusia tidak menyadarinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tulang dada dan juga tulang sulbi, tulang punggung, karena manusia itu banyak yang tidak sadar. Makanya Al-Quran diingatkan. Kan kita tidak pernah berpikir dari mana air mani. Asalnya ya Pak, bukan dari depan. Ternyata, ini Abi naruh si ChatGPT ya. Saya bukan dokter ya, mungkin di sini ada yang dokter. Ternyata air mani atau sperma itu dihasilkan dari area dekat ginjal di perut, sekitar tulang belakang atau lumbal. Iya cek ChatGPT ya. Dan ChatGPT ini saya minta sebutkan rujukannya, rujukannya. Ada rujukannya. Kemudian dalam ayat tersebut juga disebut bainas sulbi wat taraib, antara tulang punggung dan juga taraib, tulang dada. Berarti kan ayat 2 antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, di sini disebutkan air mani ini yang berasal dari tulang belakang dihasilkan kemudian datang dan menetap di sel telur yang dihasilkan dari rongga panggul dekat tulang bawah dan organ di area perut. Berarti Bapak-bapak semuanya, sejak zaman dulu Allah Subhanahu wa taala telah menginfokan bahwasannya manusia berasal dari air mani dan juga air mani tersebut hinggap di sel telur. Sel telur tersebut ada di mana? Yakhruju mim baini sulbi wat taraib. Rasul tidak akan pernah kepikiran untuk mempelajari anatomi manusia. Mual kepikiran ke Rasul, air mani di mana mual? Zaman dulu dokter tidak secanggih sekarang. Sekarang bisa diteliti karena ada mikroskop, biasa ditinggal, ada
rongsen ya Pak ya, X-ray biasa ditinggal. Zaman dulu tidak ada. Nah inilah ikhwatu iman rahimakumullah. Oleh karena itu Ibnu Asyur dia mengatakan dan Allah Subhanahu wa taala memperluas penjelasan tentang air mani. Padahal kan cukupnya Allah teh manusia diciptakan dari air yang hina yaitu air mani. Titik cukup sebenarnya Pak ya. Tapi ditambah yakhruju mim baini sulbi wat taraib. Ditambah kalimatnya. Kenapa? Untuk menggabungkan antara pendidikan, pengajaran tentang detail penciptaan. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang kafir yang bodoh tersadar dan agar orang mukmin bertambah ilmu serta keyakinan. Kita sudah tahu ternyata Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran ada pengetahuan yang begitu hebat. Nah, itu kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita harus memperhatikan bagaimana kita diciptakan. Karena dengan memperhatikan itu kita sadar, oh ternyata Al-Quran itu maha benar dan Islam itu agama yang benar. Kita tambah yakin. Selanjutnya ayat ke-8. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup sesudah mati. Maksudnya apa? Maksudnya kebiasaan orang Arab itu adalah mereka susah menerima manusia itu akan kembali dihidupkan. Susah. Orang Arab tuh bebal, hese menerima tentang hal itu. Kan dalam surat Al-Isra, "Aiza kunna idzaman wa rufatan, inna lamab'utsuna khalqan jadid." Kalau kita sudah jadi tulang, sudah jadi tanah, gimana caranya kita hidup lagi? Nah, orang Arab susah. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku kata Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu dari yang asalnya air hina jadi manusia diliputi tulang, daging, punya jantung. Gampang. Apalagi nanti mematikannya dan mematikannya menghidupkannya gampang. Jadi Allah menghidupkan manusia pertama itu bisa, masa nu kedua tidak bisa? Gitu ya, Pak? Allah menghidupkan kita dari yang asalnya jagung, sebenarnya orang teh asalnya toge. Kan kita dari saripati tanah ya. Jadi asalnya orang teh tidak ada diadakan meninggal, masa tidak bisa menghidupkan lagi? Gampang untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu kira-kira. Innahu ala raj'ihi laqadir. Kemudian terakhir ikhwati iman rahimakumullah, yauma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Setelah kita dihidupkan, setelah pertama tadi kita diciptakan dari air yang hina, kemudian air yang hina itu berasal dari tulang punggung dan juga tulang bagian dada. Kemudian kita tumbuh lalu meninggal, dihidupkan lagi. Untuk apa dihidupkan yang kedua? Yauma tublas sarair. Kita pada hari itu akan dihisab dan pada hari hisab itu akan ditampakkan segala rahasia. Maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula ada seseorang yang menolong. Terakhir Bapak-bapak semuanya ya, di sini ada beberapa hadis yang mensyarah ayat ini. Yauma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Apa itu sarair? Kata Ibnu Umar, Allah akan menampakkan pada hari kiamat setiap rahasia yang tersembunyi. Maka ia akan menjadi perhiasan pada wajah orang beriman. Jadi di hari kiamat itu akan tampak mana wajah pisurgaeun dan mana wajah di nerakaeun. Yauma tabyaddat wujuh wa taswaddat wujuh gitu ya. Wajahnya itu ada yang hitam legam, ada yang juga putih bersih gitu ya. Yang putih bersih tentu orang beriman, yang hitam legam orang yang banyak dosa. Jadi moal kita rahasia, wah ieu mah ustaz teh solehnya ketinggalan, nanti akan ditimpakan rahasia. Itu benar soleh atau ente? Nah, seperti itu Pak ya. Jadi Bapak semuanya jangan khawatir. Makanya Islam itu tidak peduli pigmen atau warna kulit Pak ya. Nu hideung ya jadi barodas. Anu bodas tong aman, bodas di kiamat jadi bodas bisa jadi engke mah hideung naudzubillah. Yang kedua Bapak semuanya, Rasulullah SAW bersabda, yauma tublas sarair atau rahasia itu ada apa saja? Yang pertama, rahasia itu akan ditampakkan dari aspek salat, puasa, dan janabah. Salat, puasa, dan janabah itu Allah mengatakan ada zaman sekarang itu orang yang dia itu dianggap sebagai orang yang menjaga salat. Padahal salat itu rahasia antara dia dengan Allah.
maka pada hari itu akan terlihat orang yang benar-benar sholatnya itu yang seperti apa. Kemudian juga puasa dulu atau ayeuna we nya, ketika bulan Ramadan ditanya saum tuh, saum atuh. Nah, engke mah katingali dah mana anu saum, mana anu buka gitu ya. Anu godin gitu ya, buka pagi-pagi atau pura-pura saum. Nah, termasuk Bapak semuanya mandi janabah, mandi junub. Saya juga terkejut tuh, kenapa ada mandi junub gitu ya. Karena ternyata betapa banyak orang yang salah dan tidak melakukan mandi junub setelah memang harusnya dia mandi. Fatal itu. Kalau dia tidak mandi, maka sholatnya tidak diterima, ibadahnya tidak diterima. Maka mandi janabah itu sangat-sangat penting. Nah, terakhir riwayat Imam rahimakumullah, selain itu ada juga wudu ya, yang termasuk bagian dari saroir yang tersembunyi atau ibadah yang kita dengan Allah itu wudu. Nah, kenapa? Karena orang yang wudunya tidak betul, orang yang wudunya sering kelewat, tidak lantip ya bahasa Sundanya itu, maka itu urusan dia dengan Allah. Kan kita tidak tahu, tinggal itu tos wudu atos barase. Tapi kan kita tidak tahu mana yang terusap dan mana yang tidak. Oleh karena itu kita harus menjaga wudhu kita dengan cara benar-benar teliti di dalam berwudhu. Itu termasuk saroir. Kesimpulannya di dalam surat ini 1 sampai 10 Allah mengajarkan kepada kita bahwasannya yang namanya manusia itu tercipta dari air yang hina. Manusia itu selain hina, manusia ada pengawasnya di dunia. Setelah itu pengawas itu atau malaikat mencatat amal, nanti kita akan meninggal, dibangkitkan. Ketika dibangkitkan akan tampak semua rahasia kita. Itu apa yang bisa kita ambil dari surat At-Tariq dari ayat 1 sampai 10. Semoga Bapak semuanya ini menjadi peringat bagi kita, menjadi manfaat bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.